teman-teman semua, jumpa lagi dengan Keke di sini. Kali ini Keke akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Troy tahun 2004. Film ini menggambarkan peperangan dalam mitologi Yunani antara bangsa Yunani dan bangsa Troya, yang dimulai karena penculikan istri seorang raja dan kemudian memunculkan konflik-konflik lainnya. Yunani memiliki pasukan terkuat yang bernama Achilles. Namun Achilles tidak pernah tunduk kepada Agamemnon. Suatu hari, pasukan Agamemnon akan bertempur dengan kerajaan Thesali untuk sepenuhnya menguasai Yunani. Namun karena mereka telah sering berperang dan banyak prajurit yang tewas, Agamemnon mempunyai kesepakatan untuk menduelkan prajurit terbaik mereka. Jika Thesali menang, Agamemnon tidak akan mengganggu wilayah Thesali lagi. Tetapi jika Agamemnon menang, Thesali harus tunduk kepadanya. Boagrius! Raja Thesali memanggil Boagrius, prajurit terbaiknya yang berukuran raksasa. It's too big, even for you. Agamemnon pun memanggil Achilles, tetapi dia tidak ada dalam pasukan. Ternyata Achilles sedang bersenang-senang dengan dua wanita. Kabar yang beredar bahwa Achilles memiliki ibu seorang dewi dan tidak bisa mati. Tetapi Achilles menganggap dirinya hanya manusia biasa yang membutuhkan perisai. Akhirnya Achilles datang ke tempat pertempuran. Tak butuh waktu lama, dengan sekali tusuk, Achilles langsung memenangkan perduelan itu. Kini Yunani benar-benar sudah dikuasai oleh Agamemnon. Raja Sparta, Menelaus, memiliki istri muda bernama Helen. Mereka mengadakan pesta karena Troya dan Sparta sudah berdamai dan menjadi sekutu. Troya memiliki dua pangeran, yaitu Paris dan Hector. Paris belum memiliki pengalaman perang sama sekali, sedangkan Hector adalah prajurit Troya terkuat dengan keahlian pedangnya. Between Troy and Sparta. Ternyata diam-diam Helen berselingkuh dengan Paris dan sudah sangat sering melakukan hubungan diam-diam. Paris dan Helen benar-benar saling mencintai. Hector pun tahu hubungan adiknya dengan Helen. Dan Hector tidak akan segan-segan membunuh Paris jika ulahnya ini sampai membuat Troya terancam bahaya. Troy, I will rip your pretty face. Keesokan paginya saat mereka kembali ke Troya, ternyata Paris nekat membawa Helen. Hector pun marah besar karena kebodohan Paris. Sudah bertahun-tahun ayah mereka mengusahakan damai dengan Sparta, dan sekarang Paris mengacaukannya. To Sparta, they'll kill you. Menelaus yang tahu istrinya dicolong oleh Paris benar-benar murka. Menelaus mendatangi Agamemnon yang ternyata adalah saudara kandungnya. Menelaus merasa kehormatannya sudah dinodai dan meminta Agamemnon untuk berperang bersamanya melawan Troya. Karena kabarnya prajurit Troya tidak pernah terkalahkan, Agamemnon akan membawa seluruh prajurit Yunani untuk melawan Troya. Penasihatnya yang bernama Nestor mengatakan bahwa mereka membutuhkan sosok Achilles dan 50 pasukan terkuatnya untuk memenangkan pertempuran. Namun Agamemnon yang sangat membenci Achilles menolak saran dari Nestor, karena Achilles tidak bisa dikendalikan dan tidak pernah tunduk kepada siapapun. Namun karena Achilles selalu berhasil memenangkan pertempuran, Agamemnon akhirnya menekan egonya dan menyetujui saran dari Nestor. Odysseus. Keesokan paginya, utusan dikirim untuk menjemput Raja Odysseus, satu-satunya orang yang dihormati oleh Achilles, agar Achilles mau ikut berperang. I'd like to punch him in the face. King Agamemnon has a favor to ask you. Odysseus pun mendatangi Achilles yang sedang melatih kemampuan pedang Patroclus, yakni sepupu kesayangannya. I knew your parents well. Achilles tidak ingin berperang untuk Agamemnon, dan perang ini dipicu karena penculikan istri raja yang bukan urusannya. Your business is war, my friend. Odysseus bilang bahwa dia tidak perlu berperang untuk Agamemnon, tapi berperanglah untuk Yunani dan untuk dirinya. Odysseus pun juga mengingatkan bahwa Troya memiliki pangeran Hector yang konon sangat kuat. Bahkan prajurit terkuat Yunani tidak akan bisa mengalahkannya.
Kemudian Achilles bertemu ibunya yang ingin dia ikut berperang agar namanya bisa diingat oleh dunia. Karena perang Troya adalah perang besar. Akhirnya Achilles pun memutuskan untuk ikut pergi berperang. Di kerajaan Troya, Priam menyambut kedatangan mereka serta calon bini dari Paris. Welcome. Hektor mendatangi istrinya Andromache dan bayi laki-lakinya yang baru lahir. Briseis, sepupunya Hektor dan juga Paris juga datang. Hektor ingin Helen dipulangkan ke Sparta, tapi Priam tidak setuju karena Paris pasti akan mengikutinya. Hektor bilang bahwa Sparta dan Yunani akan menyerang, dan Troya tidak akan bisa menang melawan mereka. Namun Priam yang percaya pada dinding kokoh kerajaannya tidak bisa ditembus. Yakin bahwa dewa Apollo, dewa yang disembah oleh bangsa Troya, akan melindungi mereka. Prajurit Troya bersiap menyambut hari peperangan. Pertahanan dibuat di sepanjang pesisir pantai, dan mereka membuat senjata-senjata baru. Sampai akhirnya 1.000 kapal Yunani beserta 50.000 pasukannya sudah terlihat. Kapal Achilles dan 50 pasukan terkuatnya sudah mendahului ribuan kapal di belakangnya. Mereka akan menyerang duluan tanpa mengikuti perintah Agamemnon. Meskipun Patroclus sangat ingin berperang, Achilles merasa sepupunya itu masih belum siap dan diminta menjaga kapal. Hektor memerintahkan pasukannya untuk membawa warga ke dalam benteng kota, dan mereka pun siap untuk berperang. All my life, I've lived by a code. Begitu pula dengan Achilles yang akhirnya mempersiapkan Myrmaidan, sebutan untuk 50 prajurit terkuatnya. Achilles bilang lebih baik bertarung bersama mereka daripada bersama 1.000 prajurit lainnya. Lalu peperangan di pesisir pantai pun dimulai. Tanpa bantuan 1.000 kapal, Myrmaidan berhasil membunuh banyak pasukan Troya, dan mereka dipukul mundur kembali ke kota. Back to the city! Achilles memerintahkan anak buahnya untuk menjarah harta di kuil pendeta. Achilles juga tidak takut dengan dewa penjaga Troya, yaitu Apollo. Lalu datanglah Hektor dan pasukannya. Pasukan Hektor yang masuk ke kuil langsung diserbu oleh pasukan Achilles. Hektor menantang Achilles untuk bertarung. Tapi Achilles tidak mau bertarung sekarang karena nanti tidak ada yang menyaksikan kematian Hektor. Seluruh pasukan Hektor sudah dibantai. Achilles membebaskan Hektor dan mengusirnya dari sana. Achilles sengaja melepaskannya karena masih belum saatnya membunuh sang pangeran. Sementara tangan kanan Achilles, Eudoros, menunjukkan Briseus yang ditangkap para prajurit di kuil. Killed Apollo's priests. Briseus tak terima Achilles membunuh para pendeta Apollo. Tapi ternyata, Achilles selama berperang tidak pernah membunuh pendeta satupun. Dengan kata lain, yang membunuh adalah anak buahnya. Don't need to fear me, girl. Para prajurit Yunani membuat benteng di pesisir pantai. Lalu raja dari berbagai wilayah di Yunani memberikan hadiah ke Agamemnon atas keberhasilannya menguasai pantai Troya. Namun sebenarnya itu berkat pasukan Achilles. Lalu mereka semua diminta pergi karena Agamemnon ingin berbicara empat mata dengan Achilles. Agamemnon menegaskan bahwa para raja tidak akan tunduk di hadapan Achilles.
Dan nama yang akan dikenang sejarah bukanlah Achilles yang hanya seorang prajurit, melainkan raja dari segala raja. My name will last through the ages. Agamemnon semakin memprovokasi Achilles dengan mengatakan bahwa akan bersenang-senang bersama Briseis. Spoils of war. Dan entah mengapa Achilles berusaha melindunginya. Achilles sudah muak dengan Agamemnon. Dia bahkan berjanji bahwa sebelum mati dia ingin tersenyum melihat mayat Agamemnon. Before my time is done, I will look down on your corpse and smile. Kerajaan Troya berduka atas kematian banyak prajuritnya. Para pendeta dan bangsawan yakin bahwa dinding Troya tidak akan bisa dilewati. Dan mereka yakin akan memenangkan peperangan karena mereka memiliki pemanah-pemanah hebat dan juga Hektor, yakninya prajurit terbaik Troya. Namun Paris tidak ingin perang dilanjutkan karena dia yang memulai masalah ini. Maka besok pagi dia akan mengajak duel Menelaus untuk mendapatkan Helen. Paris mengatakan cintanya kepada Helen sama seperti ayahnya mencintai Troya. That is the way I love Helen. Priam pun memberikan pedang bersejarah Troya untuk pertarungan tersebut. Don't go tomorrow. Andromache tidak ingin kehilangan Hektor karena tujuan Yunani bukan untuk menyalahkan Paris, melainkan Troya, dan membunuh Hektor sebagai prajurit terkuat di sana. Ketika Hektor akan menemui Paris, dia melihat Helen yang akan kabur. Helen ternyata ingin menyerahkan diri ke Menelaus, tapi Hektor menghentikannya, karena perbuatan ini sia-sia. Agamemnon dan pasukannya akan tetap menyerang Troya. This is about power, not love. Keesokan paginya, prajurit Yunani bersiap untuk berperang. Tapi Achilles tidak ingin pasukannya ikut ke sana. Sampai Agamemnon memohon kepadanya untuk ikut berperang. I am. Go. Para prajurit Troya sudah bersiap. Paris sudah sangat yakin dengan keputusannya. Dan Priam tidak menyalahkan Helen atas kejadian ini. Karena semua yang terjadi adalah kehendak dewa. Lalu tiba-tiba dari arah istana, Achilles baru bisa melihat pasukan Yunani yang jumlahnya sangat banyak, dan para pemimpin pun bertemu. Agamemnon ingin berdamai dengan syarat Helen dikembalikan dan Troya harus tunduk kepadanya. Tapi Hektor menolaknya, karena tidak ada satupun putra Troya yang tunduk pada penguasa asing. Ever submit to a foreign ruler? My mercy has limits. Paris mengajak Menelaus berduel untuk mendapatkan Helen. Dan setelah itu, perang harus berakhir. Awalnya Agamemnon tidak setuju karena dia ingin menguasai Troya. Tapi Menelaus ingin membalaskan dendamnya. Duel pun akhirnya dilakukan. Paris yang tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran dan belum pernah mengambil nyawa seseorang benar-benar merasa terjebak. Dan ketika Paris sudah dikalahkan, Yunani bisa langsung menyerbu Troya. Pasukan Yunani mulai menyerang. Tetapi karena pasukan Troya bertahan di dekat tembok, itu tidak menguntungkan bagi Yunani. Banyak prajurit Yunani tewas karena terkena panah dari atas. Kemudian Hektor menyerang salah satu prajurit terkuat selain Achilles. Karena banyaknya prajurit Yunani yang tewas, Agamemnon memutuskan untuk mundur setelah perang berakhir. Mayat-mayat prajurit kemudian diambil untuk dikremasi. Agamemnon berjanji untuk menaklukkan dan membakar kota Troya. Moral prajurit Yunani sudah menurun, dan mereka membutuhkan sosok Achilles untuk membangkitkan semangat mereka. Namun karena Agamemnon masih menolak untuk menemui Achilles, Odysseus yang akan membujuknya. Briseis yang hampir saja dilecehkan oleh prajurit Yunani diselamatkan oleh Achilles. Do you enjoy provoking me?
Ketika mereka tidur, Briseis memiliki niat untuk membunuh Achilles. Tetapi Achilles tidak melawan, percaya bahwa semua orang akan mati. Kemudian tanpa disadari, mereka berdua melakukan adegan itu. Setelah saat itu, mereka pun mulai saling jatuh cinta. Keesokan paginya, Odysseus mencoba membujuk Achilles untuk ikut berperang, karena prajurit Yunani sangat membutuhkannya. Meskipun demikian, Achilles tetap memutuskan untuk pulang. Someone has to lose. Di Troya, para pendeta dan bangsawan menyarankan agar segera menyerang Yunani, karena moral musuh telah runtuh. Meskipun Hektor menahan ambisi mereka karena pasukan Achilles tidak ikut berperang sebelumnya. Of his temple angers Apollo. Prepare the army, we attack at daybreak. Achilles terbangun dari tidurnya mendengar sesuatu. Ternyata Troya menyerang pada pagi buta. Prajurit Yunani bersiap untuk berperang, tetapi Troya sudah menang start. Mereka mengepung pantai dengan puluhan ribu prajurit, sambil terus menggerebek perisai dan tombak mereka untuk menakut-nakuti pasukan Yunani. Ketika prajurit Yunani mulai takut, Achilles dan Myrmaidan datang dan pertempuran pun dimulai. Sampai akhirnya Achilles dan Hektor bertarung, menghadirkan duel yang menjadi sorotan semua prajurit. Dan ternyata, Patroclus sepupu Achilles adalah yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Perang pun berakhir setelah itu. Enough for one day. Achilles! Ketika Achilles mengetahui kematian Patroclus sepupu kesayangannya, dia menjadi sangat marah dan kehilangan kendali. Achilles membakar jenazah Patroclus dengan penuh dendam di hatinya. Hektor memberitahu Andromache tentang jalan tembus ke Gunung Aida, tempat yang aman untuk melarikan diri, dan dia diminta membawa sebanyak mungkin warga yang bisa dia selamatkan. Hektor merasa perlu untuk berjaga-jaga jika pasukan Yunani menyerang dan dia gugur, karena dia yakin Yunani akan membunuh semua orang dan menjadikan wanita sebagai budak. Setelah kalah dalam duel, Paris mulai melatih keterampilan memanahnya. Keesokan paginya, Achilles berniat pergi sendiri ke Troya untuk membalas kematian Hektor. Meskipun Briseis mencoba menghalanginya, Achilles tidak peduli dan tiba di benteng kokoh kerajaan Troya. No. Hector! Hector! Sebelum duel, Hektor meminta maaf atas kesalahannya kepada ayahnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Paris. Dia juga mencium anak dan istrinya dengan penuh kasih sayang. Hektor ingin ada kesepakatan bahwa pemenang pertarungan akan membiarkan yang kalah dimakamkan dengan layak. Tetapi Achilles tidak lagi peduli dengan hal tersebut. Gave him the honor of your sword. Di sini dua prajurit terkuat membuktikan kehebatan mereka. Awalnya mereka bertarung seimbang, tetapi pada akhirnya Achilles menguasai pertarungan dengan mudah. Achilles meninggalkan tempat tersebut sambil menyeret mayat Hektor. Pada malam itu, Priam menyelinap masuk ke tenda Achilles dan merayunya agar mayat anaknya dikembalikan untuk dimakamkan dengan pantas. Dia mengatakan bahwa Achilles telah merampas nyawa anaknya, dan Priam merasa beruntung bahwa ayah Achilles sudah meninggal saat Achilles masih hidup. Tidak seperti dirinya yang harus menyaksikan kematian anaknya sendiri.
Priam memohon agar Achilles membiarkan dia memberikan upacara pemakaman yang layak kepada Hektor. Meskipun mereka tetap menjadi musuh, Priam menginginkan bahwa musuh juga harus menunjukkan rasa hormat. Achilles menyatakan bahwa Hektor adalah musuh paling tangguh yang pernah dihadapinya. Upacara pemakaman Hektor pun berlangsung selama 12 hari. Dan Achilles menyatakan bahwa Yunani tidak akan menyerang Troya selama periode tersebut. It is the same in my country. You're free. Achilles membebaskan Briseis dan memberikan sebuah kalung padanya. Dia memuji Priam sebagai raja yang lebih mulia daripada Agamemnon. Selanjutnya, upacara pemakaman untuk Hektor diadakan. Odysseus mendapatkan ide saat melihat prajurit yang sedang mengukir mainan kayu berbentuk kuda. Achilles menginstruksikan Eudorus untuk membawa pasukan Myrmidon pulang dan tidak terlibat dalam pertempuran. Sementara dia sendiri akan tetap bertahan di sana. 12 hari kemudian, tiba-tiba prajurit Yunani sudah pergi dari pantai dan hanya ada patung raksasa berbentuk kuda di sana. Yunani membuat patung kuda sebagai persembahan mereka kepada dewa Poseidon, dewa yang dihormati bangsa Yunani agar mereka selamat saat perjalanan pulang. Dan kuda ini sengaja diberikan ke pihak Troya sebagai hadiah. Paris ingin patung itu dibakar saja, tapi para pendeta yang mengagungkan dewa tidak ingin mereka kualat karena menghancurkan persembahan untuk dewa. Priam pun memutuskan membawa patung itu ke Troya. Semua warga bersorak-sorai karena kuda raksasa itu adalah simbol kemenangan mereka. Prajurit Yunani tidak kabur begitu saja. Sebagian prajurit sembunyi di dalam patung dan diam-diam membunuh para penjaga yang tertidur. Lalu gerbang pun dibuka, dan puluhan ribu prajurit Yunani menyerbu Troya saat pagi buta. Semua pria dibunuh dan para wanita diperkaos terlebih dahulu dan baru dibunuh. Bangunan-bangunan mulai dibakar dan Troya semakin hancur sesuai janji Agamemnon kepada adiknya Menelaus. Achilles mencari keberadaan Briseis, sedangkan Andromache membawa warga-warga ke jalan tembus untuk menyelamatkan diri. Tapi Paris tidak bisa ikut karena dia harus melindungi ayahnya dan mencari Briseis. Paris memberikan pedang Troya ke seorang anak muda. Dengan pedang itu, rakyat Troya masih memiliki masa depan. Yunani sudah sampai di pintu kerajaan dan akan menerobos masuk. Patung-patung dewa dihancurkan dan Priam tewas dibunuh Agamemnon. Lalu Agamemnon menemukan Briseis yang sedang berdoa dan ketika Briseis akan dibunuh, para prajurit pun akan membunuh Briseis, tapi Achilles datang menolongnya. Dan yang terjadi, Achilles berusaha untuk bangkit, tetapi Paris terus-menerus melepaskan panahnya ke arahnya. Achilles yang sudah sekarat mengatakan bahwa Briseis telah membawa kedamaian di dalam dirinya. Go. You must. Akhirnya Achilles pun meninggal dunia. Dan film pun berakhir. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan kalian subscribe dan like dulu videonya jika suka. Dan boleh-boleh aja di dislike jika kalian tidak suka, agar Mimin lebih semangat lagi upload film-film berikutnya. Dan juga Mimin mohon kepada kalian, komenlah kalian terserah apa yang mau dikomen di kolom komentar. Dan Keke pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.